Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondro Indonesia. Aliran air dari Kali Ciliwung yang cukup deras dan lancar ini tentunya tidak lepas dari usaha-usaha untuk melakukan pengerukan sedimentasi secara berkala, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki sedimen-sedimen yang sudah keras dan membentuk bukit. Nah, dengan adanya sedimen tersebut tentunya akan menghambat aliran air. Kemudian Kali Ciliwung menyempit dan air dapat meluap di bagian hulu ya. Hulu lebih tepatnya di sebelum area di mana dilakukan pengerukan. Di area Kampung Melayu di sini juga kita melihat bagian dari sedimentasi semuanya dikeruk dengan rapi, terutama kemarin pada saat sebelum musim hujan tiba. Bagian tanah dinaikkan ke atas, ada yang diangkut oleh truk ataupun di loading, kemudian ada yang ditempelkan ke bagian dinding. Contoh sedimentasi yang cukup lama kita perhatikan di sekitar Kampung Melayu Kecil 2 adalah di area ini. Persis di belokan Kali Ciliwung yang mengarah ke Bukit Duri. Nah, di belokan ini terdapat sedimentasi yang cukup tinggi, cukup keras tadinya, kemudian secara perlahan dibongkar dimulai dari Desember ya tahun 2022, kemudian di bulan Februari sudah mulai terbongkar sedikit demi sedikit di bulan Juli, akhirnya hampir keseluruhan dari sedimentasi tersebut hilang. Nah, tentunya sedimentasi yang besar tadi menghambat aliran air kalau besar seperti ini. Hambatan tersebut maka akan membuat air meluap lebih banyak di bagian hulu dari Kali Ciliwung. Itu hanya satu bagian. Di sepanjang area Kampung Melayu Kecil ke arah Kampung Pulau Bukit Duri, banyak area-area yang sudah dikeruk dan menjadi lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga kapasitas dari kali bertambah. Kemudian lagi yang kita lihat adalah di Cawang Ciliwung ya. Di Desember tahun 2022 mulai dilakukan pelebaran terhadap kali serta pembuatan jalan inspeksi di bagian kiri dan pembuatan tanggul. Sehingga daya tampung dari Kali Ciliwung menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, serta warga yang berada di belakang tanggul yang di gang arus dalam semakin terlindung dari meluapnya air Kali Ciliwung. Proses lain yang dilakukan untuk mengurangi banjir adalah dengan membuat saluran-saluran baru penghubung dari area-area yang ada yang cukup sering mengalami genangan seperti di kawasan Tebet. Nah, di sini terdapat saluran air yang cukup besar berukuran 2 kali 2 meter di sepanjang Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ke arah Kali Ciliwung dari stasiun Tebet, kemudian juga dari arah Jalan Asem Baris. Dengan begitu, air yang tergenang tidak lagi lama membutuhkan waktu untuk mengering, tapi bisa langsung segera dialirkan ke Kali Ciliwung, terutama pada saat musim hujan. Pembuatan saluran tersebut berada di bagian tengah dari Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Lalu di beberapa lokasi terdapat manhole atau beton-beton kotak yang bisa diangkat, terutama pada saat melakukan pemeliharaan saluran. Dengan adanya saluran yang cukup besar ini, maka air-air yang ada di saluran kecil serta air yang berada di jalan langsung masuk ke saluran drainase baru ataupun namanya saluran penghubung yang khusus menghubungkan area-area yang cukup rendah, banyak genangan, ada saluran-saluran di sekitarnya ke arah sungai. Ya, di jalan ini selain dari saluran kita melihat adanya kabel-kabel udara yang masih dalam tahap belum masuk ke dalam tanah sehingga berjuntai. Nah, kita bisa lihat lebih dekat di sini ya, box culvert berukuran 2 kali 2 meter yang dimasukkan ke dalam tanah yang digali, lalu disusun box culvertnya. Kemudian ada beton U-ditch yang berbentuk huruf U dengan ukuran yang sama di beberapa bagian dan akhirnya membentuk saluran yang besar dan panjang. Area jembatan ini juga dimanfaatkan di bagian pinggir terkadang oleh angkutan kota.
Tampak di bagian pinggir di sisi kanan ataupun di sisi barat dari Kali Ciliwung masuk ke area Jakarta Selatan. Di sini lumpur yang ada di bagian bawah ditempelkan ke bagian dinding dan sebagian ada yang diangkut oleh truk-truk di loading keluar dari lokasi. Selain saluran yang sudah ada di sepanjang Kali Ciliwung, juga ada saluran-saluran lainnya yang langsung ke rumah-rumah warga. Nah, saluran-saluran tersebut biasanya ada pintu airnya, kemudian ada pompa ya. Untuk air-air yang akan dialirkan ke Kali Ciliwung pada saat Kali Ciliwung permukaannya tinggi akan dipompa keluar, kemudian pintu airnya ditutup. Tapi pada saat Kali Ciliwung permukaan airnya rendah, maka air dari perumahan tinggal dibuka pintu airnya bisa langsung masuk ke dalam kali. Dahulunya di sekitar Kampung Melayu di sini juga sering terjadi luapan-luapan yang cukup besar, bahkan sampai jembatan ini juga tenggelam dan turunan dari flyover Kampung Melayu ke arah Tebet tidak dapat dilewati. Namun di waktu-waktu belakangan ya, setelah normalisasi yang kita perhatikan, untuk banjir yang sebesar itu sudah tidak ada ya. Baik. Area-area yang dibuatkan saluran di sini ditutupi dengan pagar seng, tentunya agar melindungi masyarakat yang lewat di tempat galian karena berbahaya. Kemudian juga para pekerja dapat fokus membuat saluran-saluran yang akan mengalirkan air, saluran yang besar tentunya. Kalau kita perhatikan di bagian bawah tanah di sini, kita dapat melihat banyak sekali kabel-kabel utilitas. Ada yang dibungkus dengan dak yang kuat, ada yang kecil, ada yang lewat begitu saja. Nah, jaringan-jaringan utilitas itulah yang biasanya dipindahkan terlebih dahulu pada saat penggalian, baru dipasang beton-beton yang membentuk saluran. Ini pintu air yang baru, kemudian di bagian bawah ini tinggal ditutup dan dirapikan. Kemungkinan pada saat ini area ini sudah menjadi jauh lebih rapi karena video ini diambil kurang lebih hampir 1 bulanan yang lalu. Selain area Kampung Melayu yang kita perhatikan lagi ya, cukup aktif untuk dibersihkan dan dikeruk lumpurnya adalah di sepanjang banjir Kanal Barat aliran Ciliwung dari arah Manggarai menuju ke arah Karet ataupun ke arah Tanah Abang. Dari atas jembatan penyeberangan multiguna kita bisa melihat dari sini di kiri kanan sungai ataupun sisi utara dan selatan, sedimentasi yang tadinya ada di bagian bawah diangkat ke atas, ada yang di loading dikeluarkan, kemudian ada yang ditempelkan ke pinggir dari dinding-dinding sungai yang sudah dibeton. Yang menjadi pertanyaan, apakah nantinya kalau air cukup besar, kemudian tanah-tanah yang ditempelkan ke dinding-dinding sungai ini akan kembali terbawa oleh arus air dan akhirnya menjadi sedimentasi atau ya cukup kuat sebenarnya. Banjir Kanal Barat ini ataupun aliran Kali Ciliwung yang dibelokkan ke arah sini telah dibuat pada zaman Hindia Belanda dikarenakan untuk mengurangi aliran air yang menuju ke arah Istiqlal ataupun ke arah nantinya berlanjut ke kota Batavia pada waktu itu. Ya, hal itu dikarenakan meluapnya air di beberapa lokasi di sekitar pusat kota. Dengan itu Belanda sendiri juga membuat kanal seperti ini mengalirkan air yang berlebih langsung ke arah utara ataupun ke arah laut. Proses pembetonan dari pinggir kali tentunya untuk menguatkan sisi dari sungai, tentu juga bisa dilakukan penghijauan seperti yang ada di sini.
Jadi tidak hanya dibeton tapi juga dihijaukan. Tidak hanya ke arah Tanah Abang tapi juga ke arah Manggarai. Di sini kita melihat beberapa alat berat yang melakukan pengerukan terhadap dasar dari kali Ciliwung ataupun banjir Kanal Barat ini. Di bagian utara itu jauh sudah rapi, tinggal yang di bagian selatan. Yang ini. Ada satu ekskavator di bagian atas long arm yang berfungsi untuk mengambil tanah ya, yang sudah dikeruk kemudian dinaikkan ke truk. Biasanya seperti itu, yang istilahnya loading. Nah, tanah-tanah tersebut akan dibawa keluar. Selain tanah, yang kita perhatikan di sini adalah sampah. Sampah-sampah bercampur dengan tanah membentuk sedimentasi, akhirnya mengeras dan menjadi bukit-bukit di dalam kali. Itulah yang menghambat aliran air. Di sepanjang Kali Ciliwung kita selalu melihat hal-hal seperti itu. Mungkin juga ada di kali-kali yang lain. Hari ini karena hari libur, jadi pekerja dari alat-alat berat tersebut sedang tidak aktif. Area ini adalah area yang selalu dilewati oleh masyarakat yang akan melakukan perpindahan moda transportasi dari LRT Jabodebek ke KRL MRT dan juga sebaliknya. Tentunya kebersihan dari kali akan menjadi tontonan pada saat warga melaluinya. Oleh itu, menjaga kali dengan selalu melakukan pengerukan, membersihkan akan membuat lokasi menjadi jauh lebih indah dan lebih sehat. Bayangkan kalau kalinya berbau dan di sini orangnya ramai yang lewat ya. Bukan cuma warga negara Indonesia mungkin yang mempergunakan moda transportasi, tapi juga mungkin warga negara lain. Jembatan penyeberangan multiguna sebenarnya sudah selesai, namun ada beberapa yang masih belum difungsikan seperti rem turun ke bawah ke arah KRL stasiun ya. Untuk alat-alat berat yang dipergunakan, yang kalau kita perhatikan di beberapa lokasi ada yang menggunakan buatan pindad ya. Kalau yang ini kan Sumitomo nih. Nah, kita bisa lihat di sekitar aliran Kali Ciliwung banjir Kanal Barat yang berada di samping BNI City. Di beberapa lokasi di sini alat berat yang dipergunakan adalah milik pindad. Dan itu buatan dalam negeri, jadi tidak harus semuanya buatan luar negeri. Sama halnya dengan yang ada di sekitar jembatan penyeberangan multiguna, bagian dari sedimentasi dikeruk keluar, kemudian ada satu ekskavator long arm di bagian luar yang akan melakukan loading, menaikkan tanah-tanah tersebut yang bercampur sampah tentunya ke truk-truk dan dibawa keluar dari lokasi. Inilah makanya sangat dihimbau bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke dalam kali karena akan diikat ya oleh lumpur-lumpur dan akhirnya menjadi sedimentasi di dasar kali seperti ini nih. Di depan kita baru saja lewat sampah styrofoam satu tumpuk, ada yang kotak besar, kemudian ada yang kecil-kecil. Sampah-sampah plastik, sampah styrofoam adalah sampah-sampah yang tidak bisa dihancurkan. Ya, jadi memang harus dilakukan daur ulang terhadap sampah-sampah tersebut. Nah, di bagian hilir kita melihat beberapa ekskavator 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam air. Ekskavator amfibi merapikan bagian pinggir dari hasil-hasil kerukan. Tentunya dengan dikeruknya area kali, kemudian bagian dari dasar kali menjadi jauh lebih dalam, maka air di sini dapat ditampung lebih banyak. Banyaknya air yang ditampung di sini tentunya akan mengurangi ya air yang meluap di bagian hulu dari sungai ini, yaitu di sisi Manggarai, di sisi Bukit Duri, Kampung Pulo, kemudian ditarik lagi ke hulunya, malah sampai ke Bidara Cina dan seterusnya ke Cawang, Rawajati, TB Simatupang.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.